على حديثه حول كل الناس الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas kepada Ustaz Muhtar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Hadirin makrumin, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi sekalian yang mudah-mudahan kita semua yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sumber kita secara awal muda, Dr. Gus Asrul Sani dari Surabaya. Mudah-mudahan dia selalu dimudahkan dalam memperjuangkan atau meluruskan atau menyebarkan daripada sejarah daripada Nahdlatul Ulama, yaitu salah satu di antaranya wadah Ahlussunnah wal Jamaah yang eksis sampai sekarang, yang menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang, yaitu Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Ranting Tauhidiyah sebagai jajarannya Bapak Ustadz Rianto, Ketua Tanfidiyah Ranting NU di Saranaja Perlu Hormatan Indah, Ustadz Rianto jajarannya, segenap jajaran daripada pengurus NWCNU Cikarang Utara, dan para asatidzah semuanya yang mohon maaf tidak bisa menceritakan itu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, dan inayah, ruang waktu dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga tidak terlalu hujan deras, mudah-mudahan tidak banjir. Banjirnya entar-entar aja, nunggu lama dulu. Banjir dikit nggak apa-apa, entar aja tapi jangan terus-terusan. Ya, amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini, nikmat di majelis seperti ini, sehat, membahas ilmu, mendengarkan daripada ulama-ulama, dikatakan ulama, dzikrus sholihin tajur rahmah, itu mengingat-ingat daripada orang-orang soleh dengan tawasul, dengan cerita manakibnya dan lain sebagainya, itu menurunkan daripada rahmat, membuat kita cinta kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan digolongkan kita semua menjadi orang yang mencintai beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya kalau kita memegang teguh agama Islam, bersolawat, bersalam, dan beritiba kepada beliau dengan jalan mengikuti ulama-ulama yang soleh, insya Allah dalam keadaan apapun kita akan sukses bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Gus Dr. Gus Asrul Sani yang berkenan hadir mampir di masjid kami yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kami semuanya mengharapkan luberan barokah dan ilmu semuanya, amin amin, dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak semuanya jamaah yang pernah hadir, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, kami selaku ketua DKM meminta maaf apabila dari segi apa saja, dari tempat dan lain sebagainya, apabila orang-orang sih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiganya, mudah-mudahan kita semuanya, istri, suami, anak kita semuanya mudah-mudahan selalu memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikih yang bermazhab dan bertasawuf yang diajarkan para muassis Nahdlatul Ulama dan orang dan ulama-ulama yang sejaroh dengan beliau-beliau, para habaib, para
yang lainnya yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah cirinya apa? Yaitu diantaranya mempelajari aqaid 50 diantaranya seperti itu. Kita dipelajari bersama-sama dan seluruh ulama dan habaib yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja, intinya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah dari Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama kepada Ustaz Rianto, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya salam, biar nggak tegang, hanya tegang banget ini ya. Boleh ya menyapa ya Pak ya. Daun salam, daun jengkel. Yang jawab salam, semoga selalu rezekinya akeh. Dan juga ibu-ibunya yang luar biasa sudah ikut duduk bersama, mudah-mudahan selalu diberikan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Khadiratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan, jajarannya beliau alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustaz Sukirman SPDI, dan juga yang saya hormati Roy Surya, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Perumpuran Mutiara Indah, Bapak Mukhtar Effendi yang alhamdulillah selalu memberikan nasihat dan membimbing saya sehingga saya bisa duduk di depan, di hadapan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu istiqomah, dan terus menuntun saya sebagai penggerak, sebagai ketua Tanfidiyah di lingkup Perumpuri Mutiara Indah khususnya. Dan juga yang saya hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas yang pada pagi hari ini alhamdulillah luar biasa, sangat khusyuk kalau saya lihat. Mudah-mudahan bapak-bapak semua sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan cara sehat. Mari kita sama-sama niatkan bahwa ini pada pagi hari ini sangat luar biasa, kita kehadiran beliau Dr. Gus Asrul Sani dari Surabaya, terkait beliau atau keluarga dari mana nanti beliau yang akan menyampaikan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti akan melumerkan atau merilaikan acara pada pagi hari ini dalam rangka secara sehat. Tentunya saya tidak panjang lebar, pertama mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada pengurus DKM
wilayah RT 02 yang sudah bersedia saya repotkan untuk ketempatan kegiatan silaturahmi atau sarasehan membedah sejarah NU. Mudah-mudahan maksud dan tujuan saya dan semua jajaran para pengurus ranting dan beserta jamaah masjid meningkatkan keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah, istiqomah dan tambah semangat dalam ibadah, dalam meningkatkan pemahaman khususnya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Satu kali lagi tentunya mungkin saya atas nama pengurus ranting ya, ini sambil mungkin nunggu dari masjid-masjid yang lain ya, nanti kita relay ngobrol sama ahlinya, sama beliau Gus Asrul Sani. Gak usah selalu tegang, insya Allah beliau sangat luar biasa. Tentunya mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya Pak, tentunya nanti akan dipandu oleh beliau Bapak Ustadz Mukhtar oleh Surya Ranting NU Perumpuri Mutiara Indah. Jadi nanti bapak-bapak yang punya unek-unek, nah saya mohon silakan nanti saling bertanya agar sarasehan ini hidup dan berkembang dan walhasil ada manfaatnya bersama-sama demi kemajuan, sekali lagi demi kemajuan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tentunya saya bersama ketua yang terakhir mengucapkan terima kasih. Tentunya dalam kegiatan ini saya telah merepotkan banyak pihak, baik tokoh masyarakat, alim ulama, para jamaah ya, karena ketua tanpa didukung oleh para jamaah, para tokoh masyarakat tidak ada apa-apanya. Aslinya yang sukses adalah tokoh masyarakat dan seluruh jamaah khususnya di Perumpuri Mutiara Indah. Kiranya itu saja sambutan dari saya, tidak perlu panjang lebar. Apabila ada kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati bapak-bapak jamaah sekalian maupun di ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mukhtar sekaligus Ustaz Rianto yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Acara selanjutnya itu sarasehan langsung yang akan dipimpin oleh Dr. Gus Asrul Sani dan akan dipandu sama moderator sekaligus Roi Suriah kita Ustaz Mukhtar Effendi. Kepada Dr. Gus Asrul Sani kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Monggo Gus. Aduh, ada kucing Gus. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saya ini belum pernah jadi moderator. Yang penting itu gimana beliau itu kesini untuk mengulas sejarah Nahdlatul Ulama, para biografinya, manaqibnya, kelebihan-kelebihannya, sehingga Nahdlatul Ulama itu bisa eksis sampai sekarang dan bisa menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mungkin aja itu Gus ya, mungkin Gus mohon maaf misalnya berbicara, menyampaikan seperempat apa 20 menit terus tanya jawab begitu ya, kurang lebihnya begitu ya Gus ya. Ya, kurang lebih berbicara misalnya menerangkan ya, seperempat ada tanya jawab, terutama perwakilan dari DKM itu dilanjut dengan yang lainnya.
Kalau nggak ada, insya Allah saya sendiri yang bertanya. Itu aja. Silakan kopi dan tehnya dinikmatin. Kalau kurang ntar bisa dibuatkan lagi. Itu aja. Insya Allah itu dari donatur dan semua. Insya Allah ntar ditutup dengan makan nasi kebuli. Itu ada donatur dari Ustaz Imron dan lainnya. Insya Allah sudah disiapkan. Untuk beliau, Dr. Gus Asrul Sani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus ranting NU jajarannya, kemudian para pengurus DKM yang ada di majelis pagi hari ini. Jadi memang kalau kita melihat fenomena hari ini memang sebenarnya sama dengan 100 tahun yang lalu. Jadi memang dalam perkembangan dinamika polemik atau politik ataupun tentang filosofi keagamaan atau filsafat keagamaan itu, kita diajarkan untuk selalu tidak taklid atau fanatis pembebutan. Jadi kalau seandainya saya ini orang Muhammadiyah, saya membenci orang-orang NU, begitupun sebaliknya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang wajar, karena itu memang sebuah dinamika atau pemikiran filsafat keagamaan, memang itu ada perbedaan. Nah, Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sejarahnya tidak ujuk-ujuknya atau tidak tiba-tiba kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama, tapi ada sebuah proses panjang di mana ketika Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu pulang dari Mekah tahun 1914. Tapi sebenarnya sebelum kepulangan beliau ini, di Surabaya itu sudah banyak pondok-pondok pesantren yang usianya itu sekitar 50 tahun lebih. Contoh di Pondok Desmond. Insya Allah dari saudara-saudara Nadia ini tahu Pondok Desmond. Pondok Desmond. Nanti ada hubungannya dengan Sono, yang kemudian nanti itu ada hubungannya dengan Mas Said Yai Jazuli Usman, Pondok Roso. Nah itu. Jadi memang sudah terbentuk karakter yang ada di Surabaya. Tapi ketika tahun 1905 itu pemerintah Peminte itu dari Semarang dipindah ke Surabaya. Nah ini baru banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Peminte atau pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Ini banyak aturan-aturan itu yang seringkali itu ada ketimpangan antara kaum Bumi Putra yang ada di klaster ketiga. Sebenarnya klaster pertama itu diperuntukkan oleh orang-orang Eropa. Nah, kalau bisa dilihat sekarang kaum Eropa itu kehidupannya ada di sekitar Jembatan Merah. Tahu ya Jembatan Merah? Nah, itu dulu klaster Eropa. Dan kemudian ada klaster Timur Asing, yang dimana di situ menguasai perdagangan. Itu baik Cina maupun kaum Arab. Dan yang ketiga adalah kaum Bumi Putra. Nah, awal mula pergerakan itu diawali tidak dari kaum ulama sebenarnya. Kaum ulama pondok pesantren, tapi diawali oleh kaum intelektual yang tergabung dalam Budi Utomo. Awalnya seperti itu 1908 itu. Kita tidak harus memungkiri bahwasanya NU itu adalah organisasi termuda dari pergerakan organisasi Islam yang ada di Surabaya. Nah, kemudian baru dari alumni Budi Utomo ini mendirikan Sarekat Dagang atau yang bisa disebut Sarekat Dagang yang bernama Suryo Sumirat.
Dan salah satu pengurusnya atau sekretarisnya itu ada kakak dari Kiai Abdul Wahab, kakak ipar maksudnya, kakak ipar. Nah, ketika Kiai Wahab pulang 1914 itu, beliau menikah dengan anak dari Kiai Muso Kertopaten. Nah, setelah Kiai Mas Mansur pulang, barulah di sini ada diskusi tentang pendidikan. Karena apa? Selama kurun waktu adanya aturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda waktu itu, yang bisa sekolah itu adalah anaknya orang-orang kaya dan orang yang masih tegak keluarga keraton atau BI, Raden BI itu kalau di Surabaya. Kalau di sini kemungkinan ya Raden Mas. Nah, akhirnya Kiai Wahab menyampaikan keluh kesahnya tentang tidak mampunya atau tidak ketimpangan pendidikan antara kaum-kaum di pusat perdagangan yang ada di pasar besar waktu itu. Beliau menyampaikan ke Kiai Ahar untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Awalnya di situ, belum pergerakan secara masif tentang ahli sunnah belum. Nah ini nanti disitulah baru pergerakan ahli sunnah itu diawali dari Nahdlatul Wathon 1914. Nah sama dengan halnya kalau kita ngurus lembaga pendidikan itu kan tidak harus mendapatkan akreditasi ya, atau legalitas hukum, harus ada sebuah proses hukumnya. Barulah 2 tahun itu Nahdlatul Wathon mendapatkan legalitas hukum atau recht person. Ini bahasa Belanda. Nah, di situ Kiai Kahar, Abdul Kahar ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Surabaya sebenarnya. Tapi kita tidak pernah tahu ya, Kiai Abdul Kahar itu siapa. Soalnya di sini fotonya tidak ada. Fotonya tidak ada karena cucu-cucunya Kiai Abdul Kahar ini sangat apa ya, menyimpan sekali kalau memang kakek buyutnya itu adalah seorang pejuang dalam keagamaan dan sebagainya. Dulu satu rumah itu di Jalan Kawatan Gang 9, itu rumah itu isinya kitab, entah itu kitab tauhid dan sebagainya, itu terbakar satu rumah. Akhirnya ya gitu. Nah, Nahdlatul Wathon ini di kepala sekolah oleh Kiai Haji Mas Mansur sebelum beliau hijrah ke Muhammadiyah. Di situ ada guru bantu, kepala sekolahnya Kiai Mas Mansur, dewan gurunya Kiai Abdul Wahab, kemudian guru bantunya ada Kiai Mas Ali, Kiai Ridwan, dan guru-guru ulama-ulama yang sekitar Kawatan. Jadi di Jalan Kawatan itu kalau kita mau bertanya, itu dulu di setiap gang Kawatan itu adanya namanya langgar. Nah ini yang dipergunakan untuk ngaji dan sebagainya. Tapi fokus pendidikannya itu ada di Kawatan Gang 4. Kalau sekarang Kawatan Gang 6 yang menjadi SMP Wahid Hasim 6 itu. Nah kemudian kenapa Nahdlatul Wathon ini sangat aneh buat saya? Karena di situ ada penggabungan antara pendidikan tradisional pondok pesantren dengan pendidikan umum atau modern. Kita pernah tahu kalau yang namanya sekolahan itu ada pelajaran nahwu soroh, gramatikal Arab itu, kemudian ketauhidan. Nah ini digabung dengan pelajaran-pelajaran tentang ilmu bumi, ilmu hitung. Nah, kita tidak pernah tahu kan. Hari ini kemungkinan pelajaran-pelajaran itu dipisah antara pondok pesantren dengan pendidikan umum. Tidak tahu kalau Pak Arif. Konsep Pak Arif dulu itu memang penggabungan antara Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar. Tapi sekarang sudah tidak ada konsep tentang yang digagas oleh Yai Najib Mukhtar itu. Nah kita kembali ke Nahdlatul Wathon. Akhirnya Kiai Wahab itu
untuk menggugah semangat dari beberapa ulama-ulama itu dan para murid-murid awalnya itu ya tidak banyak, hanya orang-orang sekitar kawasan. Yang sekarang hari ini menjadi Mars NU itu sebenarnya bukan lagu wajibnya NU. Ya lalu aton, ya lalu aton, ya lalu aton, itu sebenarnya bukan Marsnya NU itu. Itu adalah Mars dari Nahdlatul Wathon untuk membangkitkan semangat cinta terhadap tanah air. Awalnya di situ. Ini ditulis dalam beberapa naskah yang ada di naskahnya Khairul Anam, kemudian dari Kadernat yang ada di Malang, kemudian yang paling awal itu adalah Kiai Abdul Halim yang menulis tentang nahdlatul beliau, perjalanan beliau dari Majalengka sampai ke Surabaya hingga beliau menjadi guru Nahdlatul Wathon tahun 1922. Jadi sangat aneh Nahdlatul Wathon, penggabungan antara kurikulum pondok pesantren dengan kurikulum pendidikan modern. Jadi memang ada pengadopsinya. Saya kalau sekarang di pondok pesantren itu mengajarkan bahasa Inggris ya. Dan sekarang ya. Tapi kalau dulu kebutuhannya itu adalah pelajaran bahasa Belanda. Bukan Hasan Dipo yang diceritakan Hasan Dipo saja yang bisa bahasa Belanda, tidak. Kiai Wahab itu juga bisa. Sampai beliau ketemu dengan Vanderplas itu berbahasa Belanda. Nah itu ada yang salah di situ, salah informasi. Karena apa? Kita hanya mendengarkan dan kita tidak mau mencari sumber data itu, mengumpulkan, kemudian analisis sumber, kemudian interpretasi sampai kita membuat historiografi atau narasi sejarah. Nah, masalahnya di situ. Nah, Nahdlatul Wathon ini tidak hanya di tahun-tahun berikutnya setelah, karena Muhammadiyah ini, mohon maaf ya, ini hanya sejarah ya, sejarah. Jadi Muhammadiyah itu tidak bisa berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta. Karena apa? Ini ada sebuah peristiwa sebenarnya, karena memang sangat sulit membentur tembok monarki dari keraton sendiri. Yai Ahmad Dahlan Muhammadiyah, nanti ada bedanya Muhammad Dahlan Kebon Dalem dengan Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Nanti muncul nama Dahlan. Nah, di tembok keraton itu kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu meniadakan tahlil? Awalnya itu bukan karena Muhammadiyah itu tidak ada tahlil, tidak. Karena Kiai Ahmad Dahlan itu melihat pada waktu itu ada sebuah peristiwa, kalau yang mengadakan tahlil itu keraton, yang hadir itu banyak. Ya, kalau orang tidak punya, yang hadir cuma sedikit. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk menghilangkan tahlil di wilayah Jogja. Namun ini di wilayah Jogja. Karena ya apa ya? Tahu sendiri ya, sistem monarki itu bagaimana? Lebih menghormati ke sistem monarkinya, ke kerajaannya daripada orang biasa atau orang kaya gitu. Karena memang Arab berkat kayaknya. Arab berkat. Ya Mas Ahmad Dahlan itu akhirnya ke Surabaya untuk meminta Kiai Mas Mansur masuk ke Muhammadiyah. Akhirnya 22 Juni 1922 itu Kiai Mas Mansur benar-benar keluar dari Nahdlatul Wathon. Akhirnya kepala sekolah sementara itu digantikan oleh Kiai Mas Ali. Awal ini sementara. Nah kemudian ketika pergantian kemudian diperbarui untuk keorganisasian, akhirnya tetap dipertahankan tentang keulamaan pada dewan gurunya adalah Kiai Wahab. Direkturnya tetap Kiai Abdul Wahab. Sampai berlangsung lama hingga tahun 1928 Nahdlatul Wathon ini mendirikan sebuah panti asuhan. Ini sangat solutif. Tapi apakah hari ini Nahdlatul Ulama itu solutif, saya juga tidak tahu. Ini wallahu a'lam, terserah dari kinerja dari Nahdlatul Ulama sendiri. Saya tidak mengkritiknya. Ya, ini
kita bandingkan saja dengan masa lalu. Nah, kemudian juga ada Pati Breda, di mana di situ adalah penampungan bagi orang-orang jompo, terus kemudian janda-janda. Yang lebih miris lagi di Surabaya itu ternyata di situ sudah ada human trafficking. Zaman-zaman segitu sudah ada yang namanya penjualan manusia, jual beli manusia itu. Nah, kita berhenti dari Nahdlatul Ulama, kita kembali ke era 1914. Surya Sumirat ini perjalanannya ketika diisi oleh saudagar-saudagar, banyaknya saudagar muslim, akhirnya di situ hanya sekedar debating clubs, hanya tempat debat diskusi. Awalnya seperti itu. Akhirnya tepat tahun 1918, Kiai Wahab, Kiai Mas Mansur ini sebelum keluar dari keluar dari Nahdlatul Ulama tadi. Kemudian Kiai Dahlan Ahyat Kebon Dalem, bukan Kiai Ahmad Dahlan Jogja ya, bukan Ahmad Dahlan. Karena banyak nama Dahlan, ini yang repot saya. Jadi memang ada penyebutan Kiai Dahlan Muhammadiyah Jogja, ada Kiai Dahlan Kebon Dalem Surabaya. Nanti ada lagi Haji Dahlan Bubutan. Nah ini susah. Akhirnya identifikasi ini sampai kepada Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Ada 3 orang soalnya di Majalengka. Leres katanya. Nah itu akhirnya menyebabkan kita itu harus hati-hati dalam menyampaikan sebuah narasi sejarah. Nah akhirnya dengan S. Mangunrejo, kepala kampung Ampel itu mendirikan Taswirul Abdal. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan agar roda organisasi ini bisa berjalan? Nah, akhirnya dibentuklah yang namanya Komite Wakaf Taswirul Abdal. Itu sekitar bulan Maret. Dan di situ ketuanya Kiai Mas Mansur, kemudian wakil ketuanya Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz, kemudian ada bendaharanya itu adalah Saleh Samil, yang kemudian nanti di Nahdlatul Ulama itu beliau menjabat sebagai wakil ketua Tanbidiyah awam. Nah kemudian di situ sebagai nadirnya itu adalah Kiai Dahlan Ahyat Kebon Dalem. Nah ini susah kan. Nah kemudian baru Maret itu bagaimana caranya memperkenalkan atau mempropagandakan atau mendakwa siarkan ajaran-ajaran ahli sunnah. Nah di situ dibuat surat kabar. Itu diketuai oleh Hasan Dipo, administrasinya, kemudian redakturnya diketuai oleh Abdul Wahab Musa. Nah ini bingung. Padahal Abdul Wahab ini Hasbulo ya. Nah ini memakai nama mertuanya beliau, Kertopaten Surabaya Uwit Jombang. Nah ini tertera jelas di data sumber primer tentang suara Taswirul Abdal. Apa isi berita itu? Jadi beritanya itu adalah propaganda atau dakwah syiar tentang fikih, tasawuf dan sebagainya. Bagaimana mendakwakan tentang 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Kan seperti itu. Nah, kalau sekarang medsos sebenarnya, tapi hari ini medsos itu sangat berbeda sekali. Nah, kalau di masjid itu DKM biasanya ada buletin ya. Buletin Buletin Jumatan gitu. Belum ada sih. Oh, belum ada. Nah, ini harus digalakan sebenarnya. Ini harus digalakan. Dan insya Allah nanti saya kasih data tentang suara Nahdlatul Ulama tahun pertama. Di situ banyak artikel tulisan dari Kiai Wahab, Kiai Mas Ali, kemudian ada Kiai Dahlan, kemudian Kiai Abdullah bin Ali, kemudian redaksi sendiri. Kalau redaksi itu kesepakatan, konsensus, ijma kiasnya seperti apa. Nah, ini bersama-sama. Insya Allah manggil Pulau Sukani ya ini. Dilanjut Taswirul Abdal sampai Kiai Hasyim tahun 22 itu menjadi penasehat Taswirul Abdal. Loh, kok bisa man? Mana tongkat dan tasbih? Saya nggak komen. Kan gitu ya?
saya nggak komen karena tidak pernah ada yang tahu data sumber primer mulai tahun 22, 23, 24, 25 sampai 26 Kiai Hasim itu menjabat sebagai penasihat Tasbirul Akbar. Ada komite Islam, Takwirul Masajid, kemudian ini yang membahas tentang DKM. Ini lebih konkretnya di DKM. Satu membahas tentang pembangunan masjid, yang kedua membangun tentang rumah singgah. Jadi masjid niku kalau dikunci, kalau kotak amalnya hilang itu berarti bukan rezekinya jamaah dan takmir deh. Niku rezeki malingi. Nonton mah. Loh, karena memang hari ini banyak masjid-masjid tapi beda. Rumah singgah itu memang dikhususkan untuk gelandangan yang tidak punya pekerjaan. Dan kemudian itu dipekerjakan untuk membersihkan makam tembok. Ada makam tembok gede itu. Nanti dibayari dari hasil pembayaran ahli waris makam yang dikelola oleh Takbirul Masajid. Dan pengawasan pembangunan masjid, penentuan imam masjid yang bekerja sama dengan Tasbirul Akbar. Sebenarnya 3 organisasi ini sama, orangnya sama. Nah, baru ketika itu ada kongres Komite Sentral Islam. Ini adalah kumpulan dari seluruh organisasi-organisasi Islam yang ada, baik itu Sarekat Islam, baik itu Muhammadiyah, baik itu Al-Irsyad, baik itu Al-Khairi Al-Arbiyah, sampai Tasbirul Akbar, Takmirul Masajid. Dan di situ diketuai oleh Hosto Praminoto dan sekretarisnya adalah Haji Agus Salim Padang. Cuma Agus Salimnya, wah itu paling orang melihat fotonya pasti tahu. Nah kemudian Komite Sentral Khilafah setelah itu akhirnya ditawarkan delegasi yang dikirim untuk ke Hijaz. Dan di sinilah awal mula titik balik sampai nanti berdirinya NU. Karena apa? Saya jujur aja, Kiai Abdul Wahab ditolak untuk diberangkatkan mewakili ulama-ulama Indonesia atau Nusantara. Karena beliau dianggap, ini anggapan orang lain ya, bukan saya ya sebagai kalau bisa, mungkin insya Allah beliau masih ada hubungan dengan beliau saya nanti. Nah, Kiai Wahab ini ditolak oleh beberapa anggota Komite Khilafah. Dianggap Kiai Wahab ini adalah kiai lulusan pesantren. Padahal nggak tahu kalau Kiai Wahab ini pernah ke Hijaz. Yang kedua, bahwasanya beliau ditolak itu karena alasannya beliau tidak fasih berbahasa Arab. Padahal fasih. Ya karena ada sentimen pribadi sebenarnya. Di sinilah dimulai. Di sejarahnya itu ini ya, maaf ya. Nggih. Sejarahnya dikabarkan bahwa Ki Abdul Wahab itu tidak bisa bahasa Arab ini maksudnya. Tidak fasih. Tidak fasih bahasa Arab. Bisa bahasa Arab tapi tidak fasih. Nah itu nanti ada tulisannya di majalah Surat Kabar Sri Joyoboyo tahun 24 bulan November. Insya Allah saya ada datanya. Nah kemudian barulah di situ membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab membentuk Komite Hijaz dengan memerintahkan Kiai Abdul Halim untuk menghubungi kiai-kiai atau mensurati kiai-kiai ulama ahli sunnah di pondok-pondok pesantren untuk datang ke Surabaya. Ketuanya Hasan Dipo, wakilnya Saleh Samir, kemudian ada Kiai Khalil Lasem, Kiai Masudi Lasem juga. Nah, yang ditunjuk adalah Kiai Asnawi. Sebenarnya Kiai Asnawi ini saya punya datanya itu karena beliau ini sangat dibenci oleh ditolak waktu di Pekalongan, itu ditolak oleh rejim Pekalongan karena beliau ini sangat keras orangnya. Nah, Komite Hijaz inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Kiai Badran Ahyar. Kenapa kok Kiai Asnawi? Apakah Kiai Asnawi ini mewakili siapa? Karena Raja Saud ini menginginkan organisasi legal. Barulah di sini dibentuk yang namanya organisasi perkumpulan ulama. Disitulah ada perdebatan tentang nama antara Luhutul dan Nahdlatul. Akhirnya disepakati usulan dari Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz, disepakati Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya.
Nah setelah terbentuk nanti ada rapat membentuk komite hijaz kedua setelah NU terbentuk. Ini yang tidak kita sadari di situ. Ada kadang salah persepsi. PCNU saja Surabaya ya khususnya itu salah nulis. Nah, baru nanti komite hijaz yang kedua ini rapat gabungan di mana itu rapatnya di Gedung Nahdlatul Ulama Kampung Kalatan jam 4. Yang sekarang jadi jam 6 gitu. Di situ Kiai Wahab terpilih menjadi wakil, kemudian Syekh Ahmad Gonai menjadi ketuanya. Anggotanya termasuk ada Hasan Diko, Yai Abdul Kahar dan sebagainya. Jadi itu awal. Ketika NU terbentuk, itu ada permintaan satu, itu adalah tentang masalah kebebasan melakukan untuk bermadhab. Ini khususnya di Hijaz, karena memang Raja Saud itu kan menolak untuk bermadhab ya. Itu filsafat yang keagamaan yang saya baca dari Philip Haiti, The History of Hijaz atau Arab Weller, itu bahasa Belandanya. Kalau bahasa Inggrisnya The History of Hijaz. Nah, baru yang kedua adalah meramaikan situs-situs atau peninggalan Islam. Contohnya makamnya Kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah dan seperti itu. Situs-situs yang berhubungan dengan Islam pada waktu itu. Nanti saya beritahu kalau para ulama di seluruh dunia ini dibodohi sama Raja Saud ya. Nanti. Nah, yang ketiga, untuk menambah devisa. Sebenarnya ini masalahnya. Raja Saud itu kan pemenang perang, tapi utangnya banyak. Benar. Ini ngomong dinamika politik internasional. Bagaimana caranya Raja Saud itu mengembalikan sumber devisa negara atau kerajaan? NU menangkap itu, bahwa setiap tahunnya ketika ada bulan haji, maka Raja Saud harus menentukan tarif biaya haji. Itu permintaan dari 5 permintaan setelah terbentuknya Nahdlatul Ulama. Yang keempat itu adalah membukukan aturan-aturan yang berada di Hijaz, sehingga aturan-aturan ini jelas. Apabila melanggar, hukumannya jelas seperti apa, harus dibukukan ini. Nah, yang kemudian terakhir adalah Raja Saud mengirim surat untuk menunjuk siapa delegasi dari Nahdlatul Ulama. Ternyata di situ ada 4 orang yang tertulis di Suara Nahdlatul Ulama tahun pertama. 1 Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Yang kedua Kiai Mas Ali bin Abdul Aziz Sawahan, Surabaya. Yang ketiga Kiai Abdul Wahab Kertopaten, Surabaya. Yang keempat adalah Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri, Surabaya. Karena berdomisili di Surabaya bukan di Mesir, meskipun beliau berasal dari Mesir. Jadi perjalanan singkat, perjalanan yang mulai awal dari Nahdlatul Wathon sampai ini yang dinamakan kebangkitan ulama, bukan akan bangkitnya ulama, karena sudah bangkit dari Nahdlatul Wathon sampai ke ini ya. Jadi memang sejarah Nahdlatul Ulama itu panjang. Saya ingatkan, meskipun Anda ini adalah orang-orang Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, jangan taklid dan fanatis terlalu membabi buta. Karena dari latar belakangnya para kiai kayak Mu'azzis yang memperjuangkan Aswajar ini melawan berbagai filsafat keagamaan itu dengan santun, mangkul wal makul, seperti itu. Mungkin ya, ini cukup saja. Akhirnya Bapak Muhammad ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai Gus, ini Gus.